Orang mau gua Gemes banget. Makasih Gap. Ini ciuman. Selamat datang di Bibi, bincang-bincang with Gaby. Jadi hari ini aku udah bersama brand ambassador Tambun. Ini dia Kak Umi Kwari. Ada orang Tambun juga. Tambun. Tambun Fry. Tambun di mana sih? Nggak, maksudnya Tambun. jauh nggak dari sini? Jauh banget ya. Sini berapa lama tadi? Tadi 1,5 jam. Itu mah nggak jauh. Jauh dong Gaby. Nggak jauh. Gaby di mana rumahnya? Tangerang. Di Tangerang. Berapa lama ke sini? 1 jam. Berarti Tambun nggak jauh. Apa Kalau naik kabar? motor, iya. Kak Umi? Baik, Gaby apa kabar? Baik. Baik, alhamdulillah. Aku mau nanya deh. Iya, boleh. Kak Umi tuh sekeluarga emang nyablak semua nggak sih? Enggak dong. Masa? Terus kayak kalau nyablak semua berarti kalau lagi ribut berisik banget ya? Tapi kakak-kakakku nggak ada yang nyablak. Jadi yang nyablak tuh cuma aku. Jadi kalau berantem enggak. Berarti Kak Umi kayak paling pada silent treatment. paling dikeselin gitu nggak sih? Paling dikeselin Umi. Sama kakak-kakak? Kakak-kakak enggak, kan aku anak ketujuh. Kan aku 7 bersaudara, aku anak ketujuh. Itu Jadi paling bontot, jadi disayang. kalau di rumah ngobrolnya gimana? Ngobrolnya kita chatan aja, kayak WhatsApp aja deh. Gitu kan di rumah sama saudara gimana? Sama kakak ngobrol? Enggak sih. Emang berantem? Enggak, kayak emang kayak nggak kenal aja gitu loh. Kayak ya udah. Jauh tapi Ya udah kayak jaraknya. serumah iya. Enggak sih. Sama yang kedua beda 2 tahun. Yang pertama beda 10 tahun. Oh, kalau yang pertama jauh ya. Biasanya tapi kalau yang deket-deket gitu tuh yang beda-beda cuma 2 tahun, justru kalau cewek sama cewek tuh justru deket gak sih? Enggak. Justru enggak ya? Enggak. Iya. Kak Umi dari kecil di Tambun. Aku di Tambun. Enggak sih, awalnya di Bekasi ini apa Agus Salim tau nggak? Aku saling tahu. Jadi aku di Bekasi kotanya. Abis itu mama tuh karena di situ lingkupannya keluarga, jadi dia pengennya pisah, nyari yang agak sepi lah. Kata gue beneran sepi, ini banyak begal sama banjir. Gitu Gap. Kalau di Tambun suka ketemu Kang Sule nggak? Agak dong. Tahu nggak sih Kang Sule? Itu loh yang anak Kenjan, tahu nggak? Tahu, ya masih gitu nggak tahu. Ih, masa nggak tahu sih? Tahu. Kayak Rizky Febian. Tahu. Masa nggak tahu Kang Sule deh? Tahu. Kalau lu bilang tahu. Dicakap budek ini tapi. Emang di Tambun beneran ada gym harganya 3.000? Ada, mungkin sekarang naik ya, gue jadi goceng. Tapi gymnya gym bener nggak? Beneran, cuma emang pas bau, neraka nih. Keringetnya. Panas. Keringetnya. Oh, keringet. Kalau salon di sana potong rambut harganya berapa? Sama aja kayak di Jakarta, cuma ada yang 20.000 ada. Kami kalau potong rambut di Tambun apa di Jakarta? Potong rambut sama dipotong guru kayaknya. Dicukur guru. Aku mau dong ke Tambun nyobain gym 3.000 sama salon 20.000. Kata gue sih nggak usah gitu. Kata gue mah jangan ya. Ya ya. Tapi yang gym 3.000 aku mau nyoba sih. Nggak usah. Yang bener-bener aja. Gym di Udah sini pakai paralon aja di sini gym di sini mahal banget. Iya. 500 ya? Nggak tahu sih, nggak pernah ke gym, tapi kayak jutaan nggak sih? Tapi emang mahal tau. Tapi ajak aku ya, Mau ajak aku ya ke Tambun. Iya ntar kalau mau ya Gaby ya. Mau? Iya. Udah mau beli ini ya? Iya. Sekarang ya berarti ya. Sekarang bisa nggak muter aja sampai Tambun? Pulang. Habis syuting. Tambun tuh kayak vibes-nya kayak Bekasi juga ya berarti. Emang Bekasi. Jadi kayak BSD ada di Tangerang kan, gitu. Iya. Kalau di Tambun hiburannya apa aja? Ada Mall of Tambun nggak? Nggak ada, Gap. Nggak ada. Moi. Tambun tuh Tapi kagak di ada. Tambun ada mall. Kalau Tambunnya belum ada sih. Ya paling Ada kayak pabrik. iya banyak pabrik. Tapi Ramayana mah ada, pojok busana ada. Tambun tuh kayak gimana sih? Tambun nih sama aja, Gap. Kayak kota-kota pada umumnya. Masa kayak sama daerah. aja kayak di sini nih. Iya, sama kayak gini. Kirain yang kayak beda banget gitu loh. Oh, kayak Saranjana gitu loh, Beb. Ya itu mah kota gaib itu. Nih, Kak Umi kan katanya 7 bersaudara. 7-7-nya tuh Kak Umi. Sekali lucu deh kamu deh. Enggak lah, 7 bersaudara ya, ada kakak-kakak aku.
Nah tapi kan katanya Kak Umi tuh selalu ditemenin kan sama mamanya Kak Umi. Terus kakak-kakaknya Kak Umi nggak ditemenin juga? Enggak, kan udah pada kawin. Oh Kak Umi doang yang belum. Masa 77 seusia aku. Jadi 6 tuh udah kawin semua. Nah udah kawin semua, Oh. udah pada punya anak, tinggal aku. Tapi masih deket gak? Masih. Jadi kalau keluarga aku tuh Tinggal di tipikal- Tambun semua? Enggak, di Bekasi. Di Bekasi agak kotaan lah, enggak Tambun semua. Nanti masih deket lah ya. Iya. Tapi faktanya nih, Kak Umi adalah anak yang tidak diharapkan sama orang tua. Aku tahu Gaby. Dan mau digugurin. Tahu Gaby. Dah, dia senang dia Haji. Dia girang. Terus mau digugurin. Iya. Kenapa gitu ya? Karena emak gue kayaknya udah capek, udah punya anak 7. Tapi itu mau punya anak sengaja apa nggak sengaja? Udah sengaja kata mamaku. Jadi- Aku juga nggak sengaja tau, kalau nggak salah Ya ya. kan namanya masih 3, lo gue Iya udah sih. 7. Apa emak gue nggak capek kata gue. Tapi emak guenya juga kenapa hobi. nggak jadi digugurin? Kenapa nggak jadi digugurin? Sebenarnya nggak digugurin, tapi kayak emang udah nyoba minum apa sih air tape, nanas, terus juga sampai di di rumah sakit 3 bulan gitu karena dirawat. Nah aku pas keluar juga mataku hitam semua. Oh iya. Iya, jadi emang mungkin dari air tapenya, dari nanas mudanya kata gue. Kelilipan. Tapi bener gak katanya mamanya Kak Umi tuh galak banget dan maksa banget Kak Umi buat jadi artis. Galak sih enggak, tapi yang namanya emak-emak zaman dulu euforia buat bikin anaknya yang terkenal tuh segitunya. Kayak misalkan galaknya tuh kayak gini loh. Gaby kayaknya nggak relate ya. Kalau aku tuh suka didaftarin model-model di mall-mall tuh. Kalau aku dulu biasanya itu disuruh casting sinetron. Tapi aku waktu itu sengaja nangis karena aku biar nggak keterima, biar kayak orangnya kayak apaan sih nih anak nangis gitu. Oh, tantrum gitu. Heeh. Tapi kenapa Kak Umi dipaksa jadi artis? Kenapa nggak jadi duta shampoo-lain aja? Nggak cocok. Katanya Kak Umi itu selalu didaftarin lomba modeling. Ya. Terus kalau nggak mau naik panggung tuh dicubit-cubitin sama mamanya. ya, ini galaknya mungkin di sini. Kayak bukan galak sih ya, tapi itu jadi cerita sih. Kalau mungkin dulu galak. Yang kayak gini loh, kayak ayo cepetan, ayo naik, jangan nangis, Iya. jangan nangis. Naik Ya, gitu. gitu. Udah itu. Senyum, gitu lah. Pernah nggak gitu gitu? Terus nangis nggak? Enggak. Kenapa Kak Umi tetap mau naik ke panggung? Kayaknya kalau tambangannya ke panggung kayaknya gue lebih habis deh sama mak gue, jadi kayak enggak, udah gue naik panggung aja. Ya nggak apa-apa deh sih. Tapi naik panggung kemana sih? Panggung model. Di mall-mall gitu Ya, ya? iya. Oh, aku tahu. Emang kamu kira panggung mana? Emang itu umum bisa semuanya? Bisa. Bukannya kayak harus online dulu ya? Ya mungkin zaman sekarang. Kalau zaman dulu mah ini Bu ada. Tapi zaman sekarang juga ada nggak sih? Biar Nggak ada, udah nggak ada sekarang model-model di Apa ya? mall-mall. Padahal seru tau? Seru kan? Em pernah tapi? Nggak pernah. Dari mana tahu diserunya? Oh dia nggak pernah. Maksudnya orang yang ngeliat gitu loh. Oh iya. Jadi Kak Umi masuk ke dunia lenong tuh gimana awalnya? Masuk Sanggar Ananda. Nah, Sanggar Ananda punyanya Kak Adit, pimpinannya Kak Adit Gumai. Nah, pas banget pada saat itu Sanggar tuh lagi ngebuka audisi buat jadi lenong itu, pemain lenong. Kita tuh semua anak-anaknya tuh, anak-anak Sanggarnya tuh di castingin satu-satu. Mungkin rezeki aku di situ. Tadinya aku nggak tahu bakalan ada di situ. Sorry. Lenong tuh, kan aku tadi nge-search ya, lenong. Itu teater. Teater. Kalau lenongnya sendiri itu budaya Betawinya, seni Betawinya. Teaternya gitu. yang ngapain? Kalau teaternya ya kayak ini les acting di Kak Adit itu. Tapi Kak Aditya Guma itu kan terkenal banget lenong bocahnya zaman Kak Oki Lukman, Kak almarhum Olga, Kak Indra Bekti gitu-gitu. Terus sekarang mau kemarin tuh waktu itu pas angkatan aku di reborn lagi lenongnya itu. Kenapa harus lenong? Karena kalau mau jadi model nggak bisa, Gaby. Ciri khas lenong tuh gimana sih? Ciri Ajarin khas- aku dong. Iya, ciri khasnya kayak woi penonton gitu. Woi penonton gitu. Nah, lebih ini lagi excited. Woi penonton gitu. Malu. Kalau gue yang dikitin aman, udah gue blogin, tembangin gue. Lu sama lu. Kalau kayak gitu lucu ya, kayak aman. Kalau lenong kan jago pantun. Coba dong pantun. Pantun ya? Apa ya? Oh itu ada pantun buat Kak Umi katanya. Kalau alun naik sepeda. Cakep. Ini orang Tambun nyablak banget dah. Ya, karena itu bisa. Aku pengen deh kayak jadi orang
nyablak gitu. Ya Coba coba dong. deh. Nanti aja ya. Coba kayak ketawa Kayak gimana? ketawanya gitu. Gitu. Terus Dia- terus terus diseneng. Kayak ora gitu. Coba. Coba dong. Gitu. ora Nah. Gitu. Orang mau gua gitu. orang mau gua Nah. Bagus ya gue mancingin dia. Akhirnya Pak. Tapi pernah nggak kayak begini sebelumnya? Nggak pernah kan? nggak pernah. Iya bagus berarti. Cocok gak? Cocok. Kalau main nenong cocok gak? Cocok. Tapi kayaknya nggak usah nanti ngedit kerja anaknya. Katanya Kak Umi tuh sampai rela homeschooling buat mau jadi artis. Waktu itu jadi dari SMP ke SMA. Jadi SMA-nya homeschooling karena waktu itu masih syuting Lenong legenda yang syutingnya setiap hari kan. Apa namanya? Bentar, homeschoolingnya dari kapan? SMA kelas 1 Oh, sampai SMA. kelas 3. Emang di Tambun ada homeschooling? Homeschoolingnya di Pejaten. Ih, jauh banget dong dari Tambun ke Pejaten. Lah kan kayak setiap hari lah namanya homeschooling mah. Nggak kayak sekolah biasa homeschooling. Boarding school gitu. Ya mungkin ya bahasa bagus ya. Kayak nginep di situ. Enggak dong. Pesantren itu mana namanya. Ah, boarding school tuh kayak pesantren. Iya tapi kagak homeschooling mah Enggak. Enggak. Jadi belajarnya dari rumah. Nah, terus Pejaten apaan? Maksudnya, Homeschoolingnya di Pejaten. Apa? oh jadi sekolahnya tuh di Pejaten. Iya. Itu homeschooling apa sekolah biasa? Sama aja bundet. Pokoknya tempat homeschoolingnya tuh di Pejaten, tapi Ya. Kak Uminya tetap di Rumah. Tambun. Gitu. Ngerti nggak? nanti. Kalau Kagak. mau homeschooling tuh Kak Umi apa disuruh? Aku sendiri mau sendiri. Terus kayak sempat ada rasa nyesel nggak? nyesel banget. Kalau kamu bisa ngulangin waktu, lebih pilih homeschooling apa? SMA. Ah. SMA. Karena pengen ini aja, pengen banyak teman, pengen nikmatin gimana sih masa-masa SMA tuh. Tapi Gitu. sama temen-temen SMP masih teman nggak? Masih dong. Berarti kalau sempat SMA lebih banyak ya? Iya, SMP juga kan negeri untungnya kan. Jadi kayak banyak banget temennya. Terus kayak tiba-tiba namanya Kak Umi meledak terus ada di mana-mana tuh karena apa? Awalnya? Awalnya Lenong, terus habis itu vakum setahun berapa tahun gitu. Terus mulai lagi main TikTok gitu. Dari TikTok itu juga ini ngebahas Tambun. Tapi di TikTok Kak Umi kayak Kak Inyong gitu nggak yang kayak marah-marah? Marah-marah enggak, awalnya impersonate mama. Kan mama suka marah-marah ya, namanya ibu-ibu kan. Misalkan nih Gaby pernah nggak kayak bawa Tupperware terus Tupperware-nya hilang dimarahin gitu, pernah nggak? Dimarahinnya sama Mbak deh kayaknya. Dimarahin sama mbak. Mbaknya dimarahin, maksudnya mbaknya yang marahin Gaby. Iya. Tapi nggak sih Mbak, aku baik. Terus yang marahin siapa? Nggak ada. Oh nggak pernah berarti ya, nggak Nggak relate ya. Contohin dong kalau mamanya Kak Umi marah. Gini, anak perawan bukannya bangun ngebantuin emaknya ngeberesin apa kek gitu, tiduran aja. Terus kalau malaman dikit, sorean dikit jalan gitu. Terus Kak Umi gimana kalau dimarahin gitu? Aku pakai headset. Parah banget. Parah banget. Ya kagak nggak bisa ngebantah lah. Kita udah pasti harus iya aja. Ini namanya orang tua. Pernah nggak kayak ribut? Sama mama. Kayak sama-sama nyablak? Pernah. Cuma ya namanya anak sama ibu kali ya. Tapi tetap diomongin, mama nggak sukanya apa, aku nggak sukanya apa. Tapi Kak Umi tuh bisa terkenal kayak gini itu karena doa orang tua. Sampai Kak Umi tuh bisa beliin mamanya Kak Umi Alphard pakai cash. Kok bisa sih, keren banget. Itu cashnya diituin dulu, Diapain? diambil dulu di bank. Ya, enggak kan sekarang udah ada yang namanya transfer gitu. Cuma bukan cash dong. Lah, kalau cash itu bukannya kayak Gaby ambil duit nih, misalkan 500 juta, diambil duitnya 500 juta. Habis itu ada duitnya baru dibayarin. Bukan begitu cash mah. Gitu. Wah, benar. Kalau bukan secara cash, secara apa dong? Cara kredit selain itu. Lah terus Kak Umi bayarnya pakai cash kan? Transfer, Gaby. Kenapa ini secara cash? Itu cash. Namanya itu cash, itu namanya. Kalau transfer itu cash. Bayar full, Bayar lunas. dibayar lunas gitu. Oh, jadi secara cash terus Iya. secara lunas. Iya gitu, kredit. enggak kredit. Lah kalau kredit emang nggak lunas? Lah kagak dong Apa namanya? Gaby. Lah kalau misalkan Gaby punya mobil 300 juta, terus abis itu
GB DP 50. Nah kan 50 berarti ada sisanya dong. Nah itu harus pakai 250 kredit. juta. Ya kalau nggak mampu misalkan baru kredit. Kreditnya berapa tahun gitu. Kartu kredit kan. Lah bukan. Bukan. Aduh kredit beda lagi. Kalau semoga aku juga bisa beliin Amin ya nama aku Allah. Alphard. Amin Cash. ya Allah. Amin. Cash ya. Cash. Amin ya Allah. Kami kan udah sukses nih sekarang. Iya. Amin ya Allah. Ada niatan buat pindah dari Tambun nggak? Ada. Ya sambil menyelam minum air, sambil nyari, sambil ngumpulin lagi uangnya. Tapi kalau mau pindah, pindahnya ke Jakarta ya? pengennya di Jakarta atau enggak kalau emang di Bekasi tetap Bekasi kota yang dekat sama tol kayak Galaxy, Jakarta Sampurna gitu. Tapi katanya ada orang yang minjem duit sama Kak Umi, terus sampai sekarang belum dibalikin, terus pasti tagih malah galakin. Galakan orangnya. Galakan yang minjem. Iya, itu mah udah banyak loh, udah umum itu mah. Parah banget. Parah banget. Cuma ya udah, ikhlasin aja. Kak Umi galak kayak gini masih ada yang lebih galak kayak. Ya, Emang digalakinnya gimana yang minjem? Kayak gimana? Ya kayak misalkan entar dulu lah, gue belum ada duitnya gitu. Emang gak galak. Ya kalau Umi gitu, tapi kalau pada umumnya mungkin orang-orang pernah ada yang lebih galak kayak lu nggak tahu banget sih orang gue nggak punya duit gitu. Kayak galakan kayak gitu lah. Itu orangnya atau Kak Umi? Pertanyaannya tadi apa Gabi? Orangnya. Orangnya dong berarti anaknya. Ada fakta unik kalau Kak Umi itu katanya pernah pakai jeans double biar kelihatan lebih gendut. Karena insecure badan Nggak, kecil. jadi ini tuh aku pernah ada di konten di YouTube. Terus sama Kak Surya, sama Kak Jegel, sama Kak Marcel, sama Kak Dita. Adalah nih celana bahan dari dia kegedean. Terus aku lagi pakai celana jeans. Kata aku udah dah daripada kedodoran jeansnya double aja gitu sama celana bahannya. Pas aku lagi duduk begini jeansnya keluar gitu. Terus ketahuan. Terus celananya kenapa double Mi gitu. Terus aku jawab lah di situ. Iya, biar kelihatan gemuk gitu. Tapi sebenarnya bukan itu kan. Bukan itu, emang pengen double aja. Cuma tapi kalau mamaku pasti udah double aja biar kelihatan gemuk. Udah, kalau mamaku iya. Gitu. Padahal badannya Kak Umi bagus tau. Makasih ya dia. Kayak apa hourglass di Oh, jam pasir gitu ya? yang Kayak itu mah kamu ininya udah gap, kecil, kayaknya tapi itu kamu. itunya gede. Iya, tapi aku juga pengen sekamu malah gap. Aku insecure malah segini. Udahlah nggak usah insecure gue. Tahu lebay banget ya. Cakep juga. Kak Umi tuh udah punya pacar ya? Iya, udah punya. Udah mau 4 tahun. Udah mau 4 tahun. Itu katanya pacar. Ciuman. Astagfirullahaladzim, enggak ciuman kata orang. Iya aja gue ciuman. Gebi lu sembarangan aja mulut lu. Orang kagak juga ada cium pipi ciuman. Maksudnya cium pipi. Iya beda ciuman Sama ada aja. enggak lah. Oh. Terus mau sampai nikah. Insya Allah ya. Tapi pacarnya Kak Umi tuh nggak di expose ya? Expose ah? Iya. Iya, cuma nggak sering aja. Katanya Kak Umi tuh selalu jaim di depan cowok. Kalau selalu enggak, cuma kayak cewek pada umumnya aja, belajar menjadi cewek pada umumnya kalau di depan cowok aku aja gitu. Tapi dia tahu kalau nyablak gitu. Enggak jaim yang kayak misalkan iya mas gitu, enggak. Terus kenapa Kak Umi nggak sama Kak Inyong aja? Tiba-tiba Kak Inyong. Kan banyak banget yang nge-ship tuh. Masa sih? Banyak Nggak banget ada. tau, sumpah. Saya kayak suka sama-sama nyablak, terus sama-sama seru, sama-sama Betawi gitu loh. Enggak, cuma temen aja. Gak apa-apa, sama Kak Inyong aja. Jadi Nggak maksa jadi nanti double date, Kak Inyong, Kak Umi sama Kak Inyong, aku sama Kenzi. Iya. Tono sama bininya gitu ya. Itu Tono nggak diajak, kesian itu teman saya. Menurut Kak Umi, aku sama Kenzi cocok gak? Cocok, Iya. karena kan sama umurnya gak beda jauh kan, Beda sih. beda setahun kan. Iya cocok lah. Kak Umi ngeliat Kenzi tuh kayak gimana sih orangnya? Kenzi tuh ya kayak adik, terus ya kayak Gaby lah, polos-polosnya nggak tahu, kayak dia nggak ngerti cara makan iga juga dia kagak tahu. Demi apa? Iya, ya begitulah, jadi kayak ngomong adek aja sih sebenarnya. Anaknya seru, anaknya baik. Terakhir nih Kak Umi, Mantap. harus jawab serius. Serius ya jawabnya ya? Jangan nyablak ya? Enggak.
Apa arti Tambun buat Kak Umi? Mantap, mantap. Tambun tuh istimewa ya. Selalu ada kenangan di Tambun seperti Bandung. Tambun walaupun panas, macet, tapi aku tetap cinta sama Tambun. Nanti kapan-kapan main ke Tambun ya. Udah itu aja. Itu aja. Berarti Tambun tuh benar-benar Berarti banget ya. iya. Udah. Makasih Kak Umi udah mau datang ke sini, udah mau Sama-sama. sharing banyak. Seru banget. Kayaknya ini salah satu episode terseru deh. Bohong banget kayaknya semua bintang tamu udah gituin. Enggak ya? Ya. Oh Pertama enggak. kali ngomong gitu. Gemes banget, Ih, Gap. Gemes banget. Makasih, Gap. Maaf ya. Maaf ya. Nggak apa-apa. Oke, bye baby. See you on the next video. Bye bye. Udah begini cepet banget ke closing.